Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tugas ketiga, yaitu menanggapi kebijakan. Saya Andi Mawar dan rekan-rekan saya Wirna Alisya Iksan, Arsanur Rahman, Amrizar Karikar, dan Zulfani. Di sini kami akan menanggapi 3 kasus, yaitu pertama, kebijakan impor beras dan ketahanan pangan Indonesia. Kedua, kasus lem Aibon dengan anggaran senilai 82 miliar disebut pengamat seperti terciduk oleh publik. Ketiga, Jokowi resmi menaikkan tarif BPJS sebesar 100% bagi peserta bukan penerima upah atau disebut juga PBPU dan peserta bukan pekerja. Kasus pertama, kebijakan impor beras sebagai cadangan pangan nasional pada tahun 2018, kelompok kami menanggapi bahwa kasus tersebut adalah langkah yang dapat dianggap positif dalam upaya menjaga ketahanan pangan Indonesia. Hal ini dapat membantu mengatasi potensi kritis pangan jika produksi beras dalam negeri terganggu akibat cuaca buruk atau faktor lainnya. Namun, kebijakan semacam ini juga perlu diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri, agar Indonesia tidak terlalu tergantung pada impor beras dalam jangka panjang. Selain itu, pengelolaan cadangan beras juga harus transparan dan efisien untuk memastikan manfaatnya benar-benar tersedia ketika diperlukan. Strategi yang digunakan oleh banyak negara untuk menghadapi situasi darurat atau ketidakpastian pasokan beras. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengamankan pasokan beras dan menghindari gejolak harga yang berlebihan. Penting untuk memastikan bahwa cadangan pangan nasional tetap terjaga dan dikelola dengan baik agar dapat digunakan dengan efektif dalam situasi darurat. Selain itu, langkah-langkah untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri juga merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kebijakan semacam ini harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan. Dari kasus kebijakan yang kedua, kelompok kami menanggapi bahwa kasus lem Aibon merupakan sebuah kasus yang menjadi sorotan publik terkait pengadaan lem Aibon dalam RAPBD DKI Jakarta tahun 2020. Kasus tentang lem Aibon dapat menjadi sebuah kasus yang menimbulkan potensi perselisihan karena penganggaran yang tidak wajar, dapat menuai kontroversi masyarakat dan dapat menimbulkan protes berbentuk anarkis. Karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan kesalahan penginputan anggaran dapat menjadi sebuah tindak pidana. Adanya kejanggalan dari kasus lem Aibon ini perlu diadakan penyelidikan secara dalam sehingga kasus ini dapat segera ditangani, terutama apabila ada unsur kesengajaan yang mengarah pada tindakan korupsi. Naiknya 100% iuran BPJS ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan masyarakat yang terdampak secara langsung atas naiknya iuran BPJS ini. Namun, ada beberapa hal yang kelompok kami tanggap atas naiknya BPJS ini, yaitu bertujuan menekan defisit BPJS Kesehatan pada tahun 2019 yang mencapai 31 triliun, dan juga kenaikan iuran ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan juga agar program DKN agar tetap berjalan. Keoptimisan pemerintah pada saat itu untuk memastikan kekurangan pemberian tidak akan terjadi lagi, dan juga untuk menutup pembiayaan yang sudah terjadi di rumah sakit. Kami juga menanggapi bahwa kasus kenaikan iuran BPJS sebesar 100% yang berlaku bagi peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja tentu akan menjadi perhatian masyarakat. Ini bisa mempengaruhi anggaran banyak individu dan rumah tangga.
Tanggapan terhadap kebijakan semacam ini biasanya bervariasi, dengan sebagian orang mungkin mengkhawatirkan dampak ekonomi, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai langkah yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan program kesehatan. Kebijakan semacam ini seringkali menjadi topik diskusi dan debat di masyarakat. Baik teman-teman semua, itulah tadi hasil tanggapan-tanggapan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.